warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Sudah bisa menerima pelajaran pagi hari ini? Sudah. Boleh disiapkan dulu oleh untuk berdoa sebelum belajar. Mengajak. Kepada mana doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak semua. Judika, pulang. Ya, ini alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Ibu ini ingin bertanya dahulu sebelum kita mulai pelajaran. Sebuah busana yang tidak memakai lengan, tidak mempunyai lengan, dan panjangnya itu sepinggang, itu disebut dengan apa? Balero, rompi. Contohnya balero di rumah. Ya, balero itu mempunyai lengan atau enggak? Punya. Ya. Kalau rompi bagaimana? Jadi busana yang tanpa lengan, yang panjangnya sepinggang itu termasuk dalam busana apa? Rompi. Jadi rompi ya. Ya, bagus sekali tangan. Baiklah, ini sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah Ananda bisa menjelaskan pengertian rompi secara baik dan benar. Yang kedua, nanti Ananda akan bisa menganalisis model rompi dengan benar dan teliti. Yang ketiga, Ananda juga harus bisa membuat rancangan bahan dan memilih bahan rompi dengan benar. Ya, Ananda? Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi rompi. Baiklah, di sini Ibu akan menilai Ananda baik secara pribadi maupun kelompok. Nanti di tugas hari ini, Ananda Ibu beri tugas tentang menganalisis model sebuah rompi. Nanti Ananda dibagi beberapa kelompok dan Ibu bagikan LKPD-nya. Ya? Ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Sudah melihat videonya? Sudah. Setelah Anda melihat videonya, apa yang terpikir sama Anda semua setelah melihat tayangan tadi? Ya, bermacam-macam bentuk dan jenis rompi. Kemudian menurut kalian, bagaimana ciri-ciri rompi? Tidak pakai lengan. Terus Olive? Pendek. Terus? Ya, bagus, betul sekali. Karena Anda sudah melihat video tersebut, Ibu akan menyampaikan materi tentang rompi. Judulnya rancangan bahan rompi. Ya, coba lihat, coba amati dari gambar di buah gambar di depan. Di sini yang manakah yang disebut rompi? Yang bawah. Ya, yang bawah. Yang bawah itu tidak memakai lengan dan panjangnya seimbang. Ya, betul. Rompi adalah pakaian luar yang tidak mempunyai lengan atau tidak memakai lengan. Panjangnya di pinggang atau lebih dikit atau di atas pinggang, mempunyai bukaan, bisa memakai kerat dan bisa menggunakan garis leher. Ya, coba perhatikan. Ini adalah ciri-ciri rompi. Ya. Yang pertama, panjang rompi sampai atas pinggang.
menjelaskan ciri-ciri bahan katun? Ini baju tubik? Ya. Baju apa lagi? Baby doll. Sudah pernah lihat bahan doll? Nah, yang kita buat untuk pakaian kerja? Ya. Selanjutnya yang denim, bahan Oscar. Selanjutnya rajut atau knit? Ya. Yang kulit ini, yang ini rompi yang dipakai oleh si Melvi pada minggu yang lalu. Ya. Ini adalah tugas LKPD-nya. Cara pengerjaan tugas LKPD-nya. Ya. Dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira ada yang ingin bertanya? Ya. Jadi Bu, bahan organti itu bisa dijadikan bahan roti. Nah, siapa dari teman-teman yang lain yang bisa menjawab? Menurut saya pemakaian bahan organza bisa jadi dipakai untuk roti. Ya, betul sekali. Siapa lagi yang bisa menjawab? Organza atau organza itu bisa dipakai untuk bahan roti, tetapi kesempatan memakainya bisa disesuaikan. Contoh, organza kan bahannya mengkilap, ya, tidak lentur, dibuatkan ke rompi, diberi hiasan ornamen-ornamen, bisa dipakai untuk pesta. Ya, benar. Ibu akan menjelaskan cara mengerjakan analisis model rompi. Jadi rompinya sesuai materi yang tadi, ada beberapa jenis rompi, nanti ditulis pada poin 1. Yang kedua, kesempatan memakainya. Apa yang cocok untuk model tersebut? Ya, bahan bol. Terus nanti Anda akan menganalisis modelnya. Selanjutnya ini pola. Dan Anda menghitung jumlah pola yang akan dipakai. Rancangan bahan. Buat langkah-langkah membuat rancangan bahan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Kalau sudah paham, silakan kita bentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Ya. Silakan atur tempat duduknya. Nah, sudah ya? Sudah seperti kelompok masing-masing? Terus di mana, Sur? Ya. Sudah. Nah, ini tugasnya Ibu kasih dikerjakan dalam waktu 10 menit. Cukup apa enggak? Cukup. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Ini 4. Silahkan buka HP-nya, dicari referensi di HP. Contohnya ini model busana yang dipakai, misalnya jenis rompi atau jenis-jenis bahan. Nanti disesuaikan dengan isi lembar kerjanya. Ya, bisa paham? Terus ini ada yang handout yang Ibu kirim melalui grup WA kemarin. Ada. Itu dilihat dan dibuka ya. Ya, silahkan. 10 menit mulai dari sekarang ya. Boleh. Boleh. Sudah? Ya. Kalau sudah selesai, sudah bisa kita presentasi? Sudah. Nah, siapa yang belum mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil pada kelompok kami. Yang pertama dari busana double treatment atau rompi berderajat. 2. Kesempatan pemakaian acara pernah. 3. Bahan utama semi wall. 4. Analisa model atau desain. Yang pertama memakai sabuk gas atau sabuk tempel. Yang kedua panjang rompi 10 cm di bawah pinggang. Yang ketiga terdapat garis lindas. Yang keempat belahan muka menggunakan kancing ukur dan lubang kancing. Yang kelima menggunakan variasi gerak jas. Yang keenam gambar langkah merancang bahan. Yang pertama buatlah semua bagian-bagian pola
dilengkapi dengan tanda-tanda pola yaitu kata syarat, rancangan kata-kata, kampung, dan sebagainya. Yang ketiga, sediakan kertas dan lebar yang lebarnya sama dengan lebar kain yang akan digunakan dalam pembuatan pakaian tersebut. Yang keempat, kertas dilipat dua menurut arah pada serat, susun dan tempelkan. Oke. Sekian presentasi. Selanjutnya, apakah ada saran dan kritik dari teman-teman? Jika tidak, saya akan lanjutkan ke pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Silakan. Kami dan kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah di analisis model 1 yang ada 2 tidak menggunakan intensi pada bagian belakang? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Iya, pada bagian depan menggunakan intel ini. Nanti kami akan memperbaiki pada bagian belakang. Bagaimana kelompok 1 puas? Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan lanjutkan. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih suara dari kelompok 2 sangat bagus ya. Ya udah beli aku semua. Hari ini kamu telah membuat tugas tentang bisnis model. Dari presentasi teman-teman ke kamu semua tadi, siapa yang bisa menyimpulkan hasil presentasinya? Ya, silakan Presi. Dari beberapa hasil analisis yang disampaikan teman-teman tadi, bisa disimpulkan bahwa ternyata ada berbagai macam model hobi dengan menggunakan bahan yang berbeda-beda dan kesempatan memakainya pun bermacam-macam. Ya, ada lagi? Ya, silakan Melvi. Pecah polanya juga bervariasi, Bu. Tidak hanya menggunakan pola yang utuh, depan dan belakang, tetapi juga menggunakan beberapa pecah pola. Ya, ada lagi? Iya. Nah, jadi dari kesimpulan teman-teman kamu tadi dapat disimpulkan bahwa dari analisis model busana tadi, analisis model rompi dapat disimpulkan bahwa model rompi bermacam-macam. Ya, jenis rompi bermacam-macam. Yang ada yang menggunakan kerah, ada yang menggunakan garis leher, bahan yang digunakan bermacam-macam, kesempatan penggunaannya bermacam-macam. Ada beberapa macam bahan yang bisa dipakai untuk busana pesta. Ya, rompi pesta maksudnya. Ya, terus rancangan bahannya, cara membuatnya sudah paham ya? Sudah. Terus menganalisis jumlah pola udah paham? Sudah. Nah, kalau udah paham semuanya, jadi untuk pelajaran kali ini tentang rompi, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan rompi? Ya, silakan Mira. Rompi adalah semacam jas pendek sampai pinggang, memakai kancing dan tidak berlengan. Ya, siapa lagi? Ya, silakan. Rompi adalah busana yang dipakai di atas pakaian lain yang panjangnya sepinggang, tidak menggunakan lengan. Ya, benar sekali apa yang disampaikan. Untuk tugas minggu depan, kita akan membuat rancangan bahan dan pecah pola kuliah. Terlebih dahulu di rumah ibu akan menugaskan kamu untuk membuat pola dasar. Jadi untuk minggu depan pola dasarnya sudah selesai, kita tinggal pecah pola.